Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi wa ratilil Qur'ana tartila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyul karim wa 'ala dzalika syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan tentunya Sandi tidak akan henti-henti mengingatkan kepada teman-teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, dan banyak sekali nikmat yang memang kita mungkin tidak sadar bahwasanya itu adalah suatu nikmat seperti itu. Ya, teruntuk kalian yang masih diberikan penglihatan, yang masih diberikan pendengaran, yang masih diberikan merasakan sesuatu, yang masih diberikan nikmat mencium, gitu kan, itu harus disyukuri. Karena ternyata banyak teman-teman kita di luar sana yang kekurangan akan hal itu, tapi teman-teman diberikan nikmat seperti itu. Dan Allah ngasih itu semuanya cuma-cuma seperti itu. Jadi sudah seharusnya fisik kita yang baik ini digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, yang seharusnya mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan jangan sampai kegiatan-kegiatan kita ini sudah dikasih nikmat sebanyak itu malah menjauhkan kita kepada Allah seperti itu, jangan sampai begitu. Nah, Sani sudah pernah bilang bahwasannya ciri bahwasannya kita ini dicintai oleh Rasulullah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disibukkanlah kita ke dalam kegiatan-kegiatan hal yang bermanfaat seperti itu. Dan begitu pun sebaliknya. Tanda Allah itu lagi nggak suka sama kita, lagi nggak sayang sama kita adalah disibukkanlah kita disibukkan disibukkanlah kita kepada kegiatan-kegiatan yang memang tidak baik seperti itu. Nah, makanya buat teman-teman yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif segala macam, jangan sampai mengeluh, ya jangan sampai mengeluh, tapi bersyukur karena ini bukti bahwasanya saya sedang disayang sama Allah seperti itu. Makanya bersyukur teman-teman yang kegiatannya sibuk dalam kebaikan seperti itu. Saya ini berkali-kali mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwasannya sebaik-baiknya mensyukuri nikmat menurut Sandi adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri. Banyak cara gimana agar kita bersyukur dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya teman-teman bisa belajar, tolong menolong, pokoknya bermanfaatlah untuk diri kita sendiri seperti itu. Dan kemudian berusaha bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita gitu ya, dari Allah diberikan kepada kita, gunakanlah nikmat tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat seperti itu ya. Makanya saya selalu nanya kepada teman-teman semuanya, apakah saya ini sudah bermanfaat untuk diri kita sendiri? Apakah saya sudah bermanfaat untuk orang lain hari ini? Kalau misalkan belum, coba rencanakan besok saya harus bermanfaat apa gitu untuk orang lain. Besok saya harus bermanfaat apa untuk diri saya sendiri, seperti itu. Sekali lagi, ini wasiat takwa kepada teman-teman semuanya agar senantiasa mendekatkan diri, selalu ingat bahwasannya nikmat Allah itu tidak terhitung yang diberikan kepada kita, yang dimana kita ini tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai nikmat itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak bermanfaat sama sekali, gitu kan. Tapi gunakan nikmat tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Rasul bilang khairun nas anfa'uhum linnas, ya, berusaha bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lainnya. Seperti itu. Kemudian tak lupa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang harapannya kita ini termasuk golongan umat yang bisa taat pada ajarannya sampai yaumul akhir nanti seperti itu ya. Dan ketika kita, kalau kata Allah, kalau misalkan kamu cinta sama Allah gitu kan, maka kamu harus cintai Nabi dulu.
Begitu ya. Salah satu cara mencintai Nabi itu adalah menjalankan segala yang memang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi nggak bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, nah jangan bilang kalau kita cinta itu cintanya cinta palsu ya, cinta bohong. Seperti itu. Karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah yang menjalankan segala apa yang memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Makanya sudah seharusnya kita ini istiqomah menjalankan segala perintah, segala sunnah yang memang sudah dijalankan oleh beliau. Anehnya pada zaman sekarang itu ketika diajak untuk melakukan hal sunnah, maka bilangnya, ah itu sunnah. Seperti itu. Beda dengan zaman Rasulullah di mana mereka para sahabat ya, para tabi'in memposisikan sunnah itu seperti wajib. Kenapa seperti itu? Alasannya kenapa kok kamu memposisikan sunnah itu seperti wajib? Ya karena Rasulullah melakukan seperti itu. Beda dengan orang sekarang kalau misalkan ditanya kenapa nggak melaksanakan sunnah? Ya karena sunnah gitu. Seperti itu. Kalau zaman sahabat tabi'in itu beda gitu. Mereka menjalankan sunnah ya karena ini adalah bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah seperti itu ya. Makanya saya menjalankan sunnah orang sahabat. Makanya saya mengajak teman-teman semuanya agar senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena memang itu adalah ya dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Harapannya teman-teman juga bisa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Harapannya sehingga ketika kita menjalankan segala sunnah Rasulullah, harapannya itu adalah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Seperti itu. Jadi semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Dan semoga kita ya keluarga ngaji itu gampang benar-benar bisa masuk semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ditemukan member ngaji itu gampang ternyata ada di neraka, kita sama-sama berdoa sama Allah, minta sama Allah agar diselamatkanlah dia seperti itu ya. Nah makanya pesannya adalah teman-teman juga harusnya bisa istiqomah ya di ngaji itu gampang begitu. Mantap. Ya kebanyakan ngomong, mohon maaf ya. Sekarang kita akan membahas tentang makhrajul huruf kembali. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum paham tentang materi-materi sebelumnya, gitu kan, atau misalkan belum bisa materi sebelumnya, pastikan teman-teman nonton videonya berulang kali, gitu kan. Bisa latihan ke teman juga. Hey, aku udah bener belum sih, gitu kan, di grup. Hey, ayo video call sama saya, kita tes apakah bacaan saya udah benar atau belum nih gitu. Nah, boleh sebenarnya kalian saling setidaknya ada menjalin keakraban satu sama lain seperti itu ya. Walaupun akhirnya teman dekatnya berapa 1, 2, 3 gitu kan nggak apa-apa. Gitu teman-teman ada partner buat ngetesnya gitu ya. Partner ngetesnya apakah saya sudah benar apakah belum begitu. Nah, seperti itu bisa menggunakan video call gitu biar teman-teman tuh jangan sampai kalian itu latihannya itu ketika Zoom doang, ketika Zoom live udah selesai. Habis itu nggak latihan-latihan lagi, tapi teman-teman harus senantiasa terus latihan gitu. Karena di Matan Al-Jazari dikatakan bahwasanya tidak ada bedanya orang yang belajar Al-Quran dengan tidak belajar sama sekali. Yang membedakan orang yang belajar Al-Quran adalah prakteknya, seperti itu. Makanya kalau teman-teman misalkan mau dikatakan orang yang belajar Al-Quran, maka teman-teman harus dibanyakin prakteknya, begitu. Jadi ingat, prakteknya jangan hanya di Zoom saja, tapi teman-teman juga di luar Zoom ini, setelah Zoom meeting ini selesai, di hari berikutnya atau kapanpun, itu latihan lagi sendiri gitu. Karena akhirnya bisa atau tidaknya teman-teman mengaji itu dipengaruhi oleh faktor keinginan teman-teman sendiri begitu. Saya akan berusaha tetap mengajarkan secara maksimal kepada teman-teman semuanya, tapi itu akan percuma kalau teman-temannya sendiri males gitu, nggak mau latihan cuma di Zoom doang begitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya sekali lagi latihan gitu ya, terus latihan seperti itu. Bisa di grup juga tanyain ada yang free nggak nih, ayo kita latihan pengucapan huruf ini, dan pastikan ya untuk makhrajul huruf teman-teman harus hafal makhrajul hurufnya di mana, ini di mana, ini di mana. Jadi ketika ditanya tahu gitu kan, ketika misalkan mempraktekannya tahu posisinya seperti itu. Jangan sampai pas ditanya tetap blank begitu, karena ini sangat berpengaruh. Makhrajul huruf ini sangat berpengaruh ketika kita ngaji. Kalau kita tidak hafal makhrajul huruf, kita tidak bisa merasakan. Kalau kita tidak bisa menghafal, maka kita tidak bisa merasakan. Kalau misalkan tidak bisa merasakan,
kita tidak bisa merasakan makhrajul huruf, maka ketika mengaji apa dong yang dibaca, di mana posisinya, seperti itu. Makanya ini sangat penting, dan makhrajul huruf ini nantinya akan sangat berpengaruh ke materi-materi selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat teman-teman yang ketinggalan, langsung nonton videonya, langsung pelajari, langsung praktekin. Seperti itu ya. Capek juga ngomong secepat itu. Iya. Ya, Sani kok bisa ngomong seperti itu datangnya dari Allah, by the way. Oke, pada malam ini kita akan membahas 3 huruf, yaitu adalah jim, shin, dan ya, begitu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya jim, shin, dan ya itu sebenarnya satu keluarga, satu makhraj, cuma berbeda sifat, berbeda sifat. Beda sedikit aja gitu. Kalau misalkan diibaratkan rumah, yaitu satu rumah, cuma beda ruangan aja. Gitu. Jim, shin, ya itu enggak deh. Lebih spesifik lagi, jim, shin, ya itu dalam satu ruangan, tapi cuma beda posisi aja gitu. Nah, jim, shin, ya itu begitu ya. Nanti kita akan praktekkan 3 huruf itu. Udah mulai nyanyi belum ya? Yang kedua huruf lisaniyah, qaf, kaf, jim, shin, ya. Belum masuk nyanyian. Nanti nyanyiannya dimulai di dod seperti itu ya. Nah, jim, shin, ya ini ingat satu ruangan, cuma beda tempat aja seperti itu ya. Nih, Sandi perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Ini masih dalam kategori lisaniyah ya. Makhrajul huruf yang kedua, jenis yang kedua adalah lisaniyah, lidah. Jim, shin, ya itu adalah lidah. Kemarin kan Sandi bilang ya, berulang-ulang kali bahwasannya Sandi akan mengurutkannya berdasarkan dari bawah ke depan. Gitu. Ya, makanya kemarin kan qaf dan kaf itu adalah pangkal lidah bertemu, langit-langit belakang gitu kan. Sekarang jim, shin, ya. Nah, nih. Bentar. Aduh, pohon di spotlight deh. Sebentar. Nah, ini dia jim, shin, ya itu dia makrosnya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Gitu ya. Makhraj huruf jim, shin, dan ya itu adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ingat sekali lagi, Sandi ulangi, makhrajul huruf jim, shin, dan ya itu adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, Sandi bilang tadi, ini satu ruangan sebenarnya, makhrajnya hampir sama, cuma yang ini nih huruf jim contohnya. Dia nempel ya, pasti kerasa jim, tapi ingat yang bergerak adalah tengah lidah ya, yang ditempelin ke langit-langit, yang hampir menempel ke langit-langit. Nah, ini agak renggang sedikit gitu ya. Ini makhraj huruf shin agak renggang sedikit. Kemudian makhrajnya ghairu maddiyah itu agak rendang ya, seperti itu ya, tapi ingat tetap sama. Sekali lagi, itu tetap satu ruangan ya. Sekali lagi ingat satu ruangan, makrosnya adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit seperti itu ya. Contoh tadi huruf jim itu dia menempel ya, huruf jim itu menempel tengah lidahnya bertemu dengan langit-langit. Awas jangan sampai nyasar, ketika huruf jim nyasar nantinya ke huruf zai lah. Seperti itu. Huruf jim, ini huruf jim, namanya huruf jim ya. Kalau misalkan ditanya huruf apa? Huruf jim, bukan huruf ja gitu, karena nama huruf aslinya adalah huruf jim seperti itu ya. Sandi praktekkan dulu, nanti teman-teman bagi yang pengen praktek langsung resign aja ya. Sandi praktekkan dulu huruf jim ya, makrosnya adalah di tengah lidah kita ketemu langit-langit, naikin jim, jadinya bacanya jaji jubaje seperti itu ya. Sekali lagi jaji jubaje. Ingat, jim ketika sukun dia memantul karena termasuk kepada huruf ya qalqalah. Seperti itu ya. Jaji jubaje. Seperti itu ya. Paham? Paham. Iyalah paham. Awas aja nggak paham ditindes. Yang mau praktek silakan raise hand. Stop. Oke, langsung pertama Yunita Ekasari. Jaji jubaj. Oke, bagus. Langsung lanjut Rati Diajeng.
De Ajeng. Jajijubaj. Nah, Mas, jangan sampai ada aliran udara yang keluar. Ya, coba ulangi. Jajijubaj. Oke, lumayan. Rahmawati. Jajijubaj. Oke, bagus. Afresia Khairi. Jajijubaj. Nah, pantulin. Jajijubaj. Jajijubaj. Nah, begitu. Bagus, enak. Siti Fatimah. Jajijubaj. Oke, lumayan. Apa nih? Oktilia Sari. Jajijubaj. Oke, bagus-bagus. Kolmimuna. Jajijubaj. Oke, bagus. Rihani. Hen. Jajijubaj. Pantulin. Oh. Jajijubaj. Nah, begitu. Allah. Kan Iya. bisa. Ainur Hayati. Jajijubaj. Oke, bagus. Siapa ini? Iki. Jajijubaj. Oke, bagus. Ya, cukup dulu ya. Kita akan lanjut ke huruf selanjutnya. Oke, huruf selanjutnya tadi kan bahwasannya ingat tadi sebelumnya ya. Huruf jim dulu. Ingat huruf jim itu adalah makroznya tengah lidah menempel kepada langit-langit. Tadi sudah terlihat kan bahwasannya jim itu nempel benar-benar nempel gitu ke atas. Ja. Jadi ketika penyebutan huruf jim dia nempel. Coba rasain masing-masing. Ja, ja. Ya, udah nempel belum tuh? Ya, coba perhatikan udah nempel atau belum. Jim, jim. Tuh, jim. Nempel enggak? Kalau nempel berarti udah benar gitu. Maka hasilnya juga jim begitu. Ya. Kemudian sekarang masuk ke jim shin, ya, huruf shin seperti itu. Nah, huruf shin ini tadi digambar Ibela di share screen saja. Nah, huruf shin itu dia hampir nempel gitu. Ya, terus kenapa ada renggang di situ gitu kan? Nih, ini kan huruf shin nih, makhraj huruf shin. Ya kan? Kenapa terjadi renggang di situ? Karena agar membiarkan aliran udara keluar. Ya, shin di situ agar aliran udara keluar. Makanya ketika penyebutan huruf shin, shin pasti ada aliran udara yang keluar begitu. Dan huruf shin ini makrosnya sama, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Tapi ada rongga sedikit, tujuannya adalah untuk adanya aliran udara yang keluar. Makanya shin ini memiliki sifat khusus kepada shinnya itu namanya dengan tafashi. Tafashi itu artinya menyebarnya aliran udara di mulut. Seperti itu ya. Jadi di mulut itu menyebar aliran udara banyak banget. Shin, shin seperti itu. Kalau misalkan susah, kalau misalkan kita ngusir sesuatu kan gitu, hush, hush. Nah, seperti itu. Ingat, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Huruf shin itu seperti itu. Ada rongga, tujuannya adalah untuk menyebarkan aliran udara. Nah, huruf shin itu memiliki sifat khusus yang hanya dimiliki oleh shin, namanya tafashi. Tafashi itu artinya menyebarnya aliran udara di mulut. Ya, makanya bacanya shin seperti itu. Nah, ketika dia dikasih harokat, bacanya shashi shubash seperti itu. Ya, di sini ada aliran udara penuh. Ya, aliran udaranya penuh. Shashi shubash seperti itu. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Shashi shubash seperti itu. Coba teman-teman yang mau praktek langsung raise hand. Oke, bentar.
Oke, silakan pertama yang belum dulu tuh kasihan. Ayu Rahayu. Shi shu bash. Oke, lumayan. Siapa nih? Muhammad Salman Al-Farisi. Sasi subas. Belum, nyasar. Ini itu tengah lidah ketemu langit-langit itu mah. Tengah lidah ketemu gigi. Coba ingat nih, ingat tengah lidah, ya, tengah lidah ini ketemu langit-langit. Sya, makanya kayak ngusir sesuatu. Sya, sya, shi, shu. Nah, tadi. Coba. Sasi subas. Sya-nya udah benar tadi, sya-nya. Ya, sya-nya udah benar. Coba sekali lagi praktekkan kayak sya-nya. Sya, shi, shu, bash. Fokusnya adalah, ingat, fokusnya adalah tengah lidah ketemu langit-langit. Oh, tengah lidah kita ketemu langit-langit nih. Sya, shi, shu, bash. Coba. Sasi subas. Oke, lumayan ya, ada peningkatan daripada sebelumnya. Tapi saya ingetin ya kepada teman-teman semuanya, jangan minder ya, jangan minder. Oh, saya disalahin nih, gitu kan? Saya memang pengen keluar. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena sangat wajar ketika teman-teman belajar terus nggak bisa itu wajar banget gitu. Ya, saya sering ingetin kepada teman-teman semuanya bahwasannya berawal yang tadinya tidak bisa gitu kan ya, berawal dari yang tidak bisa, kita akan membiasakan, memproseskan agar menjadi bisa seperti itu ya. Karena tadinya kebiasaan salah, maka untuk membentuk kebiasaan baru ya kan, makanya harus berproses juga. Makanya teman-teman butuh banyak latihan gitu agar bisa enteng ya, bisa nggak kaku menyebutkan setiap hurufnya begitu ya. Lanjut, siapa nih? Silvi. Shashi shu bash. Oke, bagus. Nina S. Shashi shu bash. Oke, bagus juga. Andi Intang. Shashi shu bash. Oke, bagus. Lumayan. Sarah Mawadah. Shashi shu bash. Oke, lumayan. Siapa nih? Silvi Nur. Shashi shu bash. Oke, bagus. Lanjutkan Eka. Shashi shu bash. Oke, bagus juga. Cindy. Shashi shu. Oke, bagus. Iva Nur. Iva, ada Iva? Nggak ada. Oke, lanjut. Mulia. Shashi shu bash. Oke, bagus. Tito Adi. Shashi subas. Oke, bagus. Tadi pada bagus kalian teh. Lanjut Fathoni. Shashi shu bash. Oke, bagus. Nisrina. Shashi shu bash. Oke, bagus. Siti Nuryani. Shashi shu bash. Oke, bagus juga. Lanjut Hani. Shashi shu bash. Oke, bagus. Ya, udah. Ya, prakteknya sih itu dulu. Nah, sekali lagi saya ingetin kepada teman-teman semuanya bahwasannya makhraj huruf shin itu ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit seperti itu ya, huruf shin. Sha, shi, shu, bash seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah lagi sekarang.
Dan ingat, ada aliran udara yang menyebar karena dia memiliki sifat tafashi. Tafashi itu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf sin, yang artinya menyebarnya aliran udara di mulut. Itu syashi shubash, seperti itu. Ya, alam nashrah, seperti itu. Pokoknya sering-sering latihan, begitu. Ya, oke. Lanjut ke huruf terakhir. Ya, udah mau akhir aja, baru juga tadi mulai perasaan. Nggak apa-apa lah ya, yang penting bermanfaat. Selanjutnya adalah huruf shin, ya. Huruf shin itu huruf shin. Selanjutnya huruf Rupiah, Kak. ya. Rupiah. Ya, tuh maaf. Biasa aja dong. Huruf ya tetap makrosnya ada di makrosnya ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit seperti itu. Tapi di situ ada rongga mulut, ada rongganya seperti itu ya. Kenapa? Karena dia termasuk huruf maddiyah gitu ya, yang sangat berpengaruh kepada rongga mulut. Harus ada rongga mulut yang keluar. Ya, ya, ya. Ingat ya, yi. Nah gitu. Nanti dulu ingat huruf ya itu makrosnya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit seperti itu ya. Ya, tuh gampang. Yang harus diperhatikan adalah ketika dia sukun. Ya, ketika dia sukun hati-hati. Dia harus jelas, jangan hi, ya, i. Yuh, iyal. Nah, harus jelas yi-nya. Ya, yi, yu, bai. Seperti itu. Ya, yi, yu, bai. Begitu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa dan mudah ya untuk memperhatikan huruf iya. Karena ya emang mudah. Ya, yi, yu, bai. Seperti itu ya. Coba kita langsung praktek saja ya. Yang langsung mau praktek langsung raise hand. Pertama Firsa Anindya. Ya, yi, yu, bai. Oke, bagus. Igna. Igna ada Igna? Nggak ada. Oke, lewat. Yunita Ekasari. Ya yi yu bai. Oke, bagus. Afika. Afika ada nggak? Afika? Nggak ada. Oh, so. Ya, yi, yu. Oke, bagus Afika. Lanjut. Muhammad Salman Al-Farisi. Ya yi yu bai. Oke, bagus. Gampang ya. Sophia. Sophia. Ya yi yu bai. Oke, bagus. Wigati. Ya, yi, yu, bai. Oke, bagus. Syarifatul. Ya, yi, yu, bai. Oke, gampang. Lanjut. Rahmawati. Rahmawati ada? Sok. Nggak ada suaranya ini. Nah, coba nyebut. Jangan pakai headset. Nggak ada ya. Jangan pakai headset, jangan. Coba ngomong. Nggak ada suaranya. Ya, kita lewat dulu ya. Rahmarani. Ya, yi, yu, bai. Oke, bagus. Afresya Khairi. Ya, yi, yu, bai. Oke, bagus.
Fani, Yayiyubai. oke bagus. Sebentar, siapa? Indah Nurjana, Yayiyubai. oke bagus. Terakhir, siapa terakhir? Udah semua deh. Heni. Yayiyubai. Oke, bagus. Nah, tadi itu adalah 3 huruf yang kita pelajari malam hari ini dan dia memiliki makhraj huruf yang sama ya, cuma berbeda sedikit aja gitu. Bedanya cuma angkat sedikit apa enggak gitu ya. Tertutup atau terbuka sedikit, ada terbukanya lebar. Tadi kalau misalkan huruf jim dia benar-benar tertutup ya, sedangkan huruf shin dia agak terbuka dikit ya, sedangkan huruf ya dia terbuka begitu, dan tentunya dengan alasan masing-masing seperti itu ya. Tadi sudah dijawab begitu. Nah, makanya sekali lagi teman-teman semuanya, ini kebanyakan orang salah itu di shin ya, antara membedakan huruf sa, huruf sin dan huruf shin, dan juga satunya huruf sod gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ketika menyebutkan huruf shin ini seperti itu. Kalau huruf jim kan biasanya nyasarnya rentan sih, nggak nyasar. Paling kesalahannya adalah ketika dia sukun, yang seharusnya dikasih kol-kolah malah enggak. Ya, tadi juga masih banyak yang jaji jubaj. Nah, gitu harusnya kan mantul jaji jubaj. Seperti itu ya. Huruf jim ini, huruf shin yang harus perhatikan adalah ya tadi menyebarnya aliran udara, makanya shin. Nanti kalau nyasar jadinya sin gitu, ke huruf sin gitu. Nah, dia ini sedangkan huruf shin. Nah, huruf iya termasuk yang mudah gitu ya, penyebutannya juga mudah ya, yi yu bai seperti itu ya. Mungkin dicukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Nanti makhraj hurufnya jangan Sandi ingetin kepada teman-teman sekali lagi bahwasanya makhraj hurufnya jangan sampai dilupakan ya, karena akan berpengaruh kepada materi-materi selanjutnya seperti itu ya. Makanya harus dihafalkan, jangan lupa untuk dipraktekkan selalu begitu. Baik, nanti habis ini kita langsung sesi foto dulu ya. Oleh sebab itu, ayo sok on cam pada on cam ya. Oke, mungkin Sandi cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekin dan harapannya teman-teman bisa istiqomah di ngaji itu gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kak Sandi yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Sesi foto dulu Kak ya. Ya, silakan pada on videonya on. Baik, silakan teman-teman buka videonya dulu buat foto. Bentar, ini Dwi Beritanya di mana ya? Oh, ada. Oh, ini. Oke, siap. Siap-siap di berita. Semuanya siap. Hitungan ketiga ya. Ininya belum dilihat. Siap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ada berapa layar nih? 4.
Layar kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, bagus. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, bagus. Layar terakhir. Siap. 1, 2, 3. Oke, bagus. Ya sudah, sok. Sesi tanya jawab. Ya, baik, sesi tanya jawab dulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dulu atau langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Recordnya masih nyala emang sengaja atau gimana? Oh, iya, Biasanya Mbak. udah